Khotbah Minggu 16 Januari 2022, Nats Mazmur 36 ayat 6-11 dengan tema Tuhan adalah kasih dan setia. Salam sejahtera bagi kita semua, umat Tuhan dalam kasih. Kiranya damai sejahtera Allah tak pernah berkesudahan mendatangi hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang dalam kasih setianya menyertai hidup kami. Kiranya Engkau mampukanlah kami mengerti firman-Mu yang akan kami renungkan dengan pertolongan daripada Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, firman Tuhan bagi kita saat ini diambil dari kitab Mazmur 36 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Beginilah firman Tuhan. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setiamu sampai ke awan. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukum-Mu bagaikan samudra raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan, ya Tuhan. Betapa berharganya kasih setiamu, ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenangan-Mu. Sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terang-Mu kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal Engkau, dan keadilan-Mu bagi orang yang tulus hati. Demikianlah sabda Allah, terpujilah Dia yang berfirman. Amin. Umat Tuhan, Mazmur yang ditulis oleh Daud dalam pasal ini memperlihatkan tentang apa yang sudah pernah dialami oleh raja tersohor orang Israel itu. Semasa pemerintahannya sebagai raja, Israel mengalami kemajuan dan ditakuti oleh bangsa-bangsa sekitar. Semua itu adalah berkat Allah terhadap raja yang takut akan Tuhan, yang menyandarkan kekuasaannya pada Allah yang Maha Kuasa. Daud hidup dengan takut akan Allah dan menjadi gambaran akan Mesias yang dijanjikan itu. Mesias digambarkan sebagai keturunan dari Daud yang akan memerintah di tahta Raja Daud, yang akan memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi umat. Tidak terlepas dari kehebatan dan kehormatan Raja Daud, selalu ada orang-orang yang tidak suka dengan kehadiran Raja Daud. Bahkan raja pertama Israel, yaitu Raja Saul, sangat tidak suka dengan Daud ketika Daud lebih disenangi rakyat ketimbang Saul sendiri. Ketidaksukaan Raja Saul berujung pada usaha untuk membunuh Daud, walaupun ujungnya tidak berhasil. Allah senantiasa menyertai Daud sekalipun dia dalam pelarian. Memang Daud, walaupun begitu dekat dengan Tuhan, namun tidak terlepas juga dari berbagai ancaman dan permusuhan dari orang-orang lain. Tidak terkecuali juga dengan keluarganya sendiri, di mana anaknya, yang adalah darah dagingnya sendiri, juga akhirnya memberontak terhadap Daud dan ingin membunuh Daud. Anak yang dibesarkan ternyata juga bisa menjadi orang yang akan merancangkan malapetaka bagi kita. Begitu juga dengan bangsa-bangsa lain yang ingin sekali mengambil nyawa Raja Daud demi menggulingkan pemerintahan raja besar ini. Daud yang besar menjadi ancaman serius bagi kedaulatan kerajaan di sekitar Israel. Oleh karena itu, kebesaran Daud bukan berarti menjauhkannya dari malapetaka. Justru rancangan kejahatan semakin banyak menghampiri kehidupannya. Situasi yang dialami Raja Daud ini menggambarkan juga situasi yang dialami oleh orang-orang pada saat ini. Permusuhan dari orang yang tidak suka dengan keberadaan kita. Ketika kita berhasil, ada saja orang yang tidak senang. Ketika kita susah, ada saja orang yang menertawakan kita. Orang percaya sekalipun akan mengalami hal yang sama juga. Kita bisa saja mengelakkan diri kita supaya tidak menjadi orang yang jahat dan tidak jahat terhadap orang lain. Namun orang jahat tetap saja ada. Pemeras-pemeras dalam pemerintahan, dalam lingkungan pekerjaan akan selalu mengelilingi keberadaan orang-orang benar sekalipun. Inilah dunia yang kita hadapi. Umat Tuhan, demikianlah seringkali kehidupan yang terjepit dialami oleh gambaran sang Mesias ini, yakni Daud.
Ketika kita perhatikan pada ayat yang kedua sampai dengan ayat yang kelima, bagaimana orang-orang jahat gemar melakukan kejahatan dan tipu daya yang ingin melampiaskan kejahatannya pada orang yang tak bersalah. Mungkin kita sering juga melihat hal-hal itu di sekitar kita. Namun pada ayat yang ke-12 dan ke-13 diperlihatkan bahwa permintaan Daud adalah supaya Tuhan melepaskan dia dari orang-orang yang berbuat demikian, yang berbuat kejahatan. Itu artinya Daud mengalami keadaan yang bagaimana jepitan dari orang-orang jahat selalu ada di sekitar dia. Orang jahat hendak menginjak-injak Daud dan hendak mengusir Daud. Daud hendak dipermalukan, padahal dia adalah sosok raja yang besar dan berjaya. Dia hendak diusir, padahal dialah penguasa kerajaan itu. Namun bagaimana bisa Daud lepas dari jerat orang jahat? Apa yang bisa dilakukannya? Bagaimana bisa jikalau kita melepaskan diri dari ancaman kejahatan yang datang? Jikalau kita seperti Daud, sebesar apa kekuatan kita untuk tidak ditimpa ketakutan dari kejahatan-kejahatan dari luar? Umat Tuhan, inilah kekuatan orang yang tulus hati, kekuatan dari orang yang mengenal Tuhan, bahwa Tuhan adalah perlindungan yang teguh dan tak tergoyahkan. Di bawah naungannya, anak-anak manusia bernaung untuk mendapatkan perlindungan. Allah adalah Allah yang penuh kasih dan setia. Allah adalah Allah yang memperhatikan orang-orang yang lemah. Oleh karena itulah Daud memazmurkan nama Allah, mengagungkan kasih dan setia Tuhan, karena hanya dalam Dia sajalah perlindungan yang sejati. Allah tidak membiarkan anak-anaknya dipermainkan oleh orang-orang yang berbuat jahat. Allah tahu bagaimana menunjukkan keadilan bagi orang yang lemah, dan Allah bahkan tahu bagaimana menghukum orang fasik karena kejahatannya. Karena apa? Karena Allah adalah Allah yang adil. Dari pasal ini kita belajar bahwa Allah selalu ada dan bahwa Allah selalu memperhatikan kita. Namun dari pasal ini kita juga belajar bahwa akan ada selalu kejahatan dan si jahat yang hendak mencelakakan kita dan menghancurkan hidup kita. Akan ada orang yang ingin menduduki tahta kita ataupun keberhasilan kita dengan cara yang tidak baik. Ketika Daud masih sebagai raja, namun anaknya mengingini kecelakaan atas Daud. Oleh karena keinginan untuk memperoleh kekuasaan, Daud diusir dari wilayah kekuasaannya sendiri. Daud harus mengembara seperti hewan liar di padang. Keadaannya sungguh sangat buruk dipandang mata. Namun iman Daud ialah bagaimana ia mengenal kepada siapa ia berlindung, yaitu kepada Allah yang penuh dengan kasih dan setia. Oleh karena itu dia begitu memuji dan mengagungkan Allah. Bagaimana dia menggambarkan karakter Allah yang setia, penuh kasih, adil, yang kepenuhan karakternya tidak terbatas. Maksudnya apa? Maksudnya kasihnya tidak terbatas, keadilannya, setianya juga tidak terbatas. Pesan bagi orang percaya bahwa bagi orang yang tulus hati dan mengenal Allah, akan selalu ada hal-hal yang mengancam dari luar yang hendak menghancurkan dan merobohkan kita. Pertanyaannya, bagaimana sikap kita terhadap semua itu? Apakah yang dapat kita andalkan untuk mendapatkan pertolongan? Tantangan dari luar akan mencoba meruntuhkan iman kita, bahkan mencoba supaya itu nantinya mengutuki Allah kita. Bagaimana supaya kita nanti mengutuki Allah, sama seperti kejadiannya Ayub, di mana istrinya mengatakan kepada Ayub supaya Ayub mengutuki Allahnya. Terkadang akan kita alami bagaimana akan timbul dalam hati kita justru untuk memberontak terhadap Tuhan dan menyalahkan Dia karena keadaan kita. Mengapa aku ketika sudah melakukan yang terbaik kepadamu Tuhan, namun masih tetap dikelilingi oleh kejahatan? Mungkin pertanyaan-pertanyaan seperti ini selalu ada. Umat Tuhan, Allah tidak ingin kita tidak mengerti bahwa Allah sesungguhnya tetap memperhatikan kita. Allah ingin kita percaya pada kasih-Nya. Allah ingin kita mengerti bahwa Allah itu kasih. Allah kita Allah yang setia. Daud tidak lepas dari ancaman kejahatan. Namun ketika Daud dengan sabar tetap bertahan dalam kepercayaannya kepada kasih Tuhan, maka Tuhan mengembalikan sukacita kepada Raja Daud. Demikianlah Tuhan tidak membiarkan kita berlarut-larut dalam penderitaan hidup.
Tuhan tahu saatnya akan bertindak bagi kita, sehingga kita mengerti bahwa memang Allah adalah kasih dan setia. Dia senantiasa menyiapkan cara-cara indah untuk menolong kita. Percayalah terus kepada Dia, dan engkau akan melihat orang jahat itu akan jatuh dan tidak dapat bangun lagi. Engkau akan melihat keadilan Allah dalam hidupmu. Engkau akan terkagum dengan cara Allah mengenyangkan rasa laparmu dan memuaskan rasa dahagamu. Dia memberikan dari milik kepunyaannya sendiri, dari dalam bait-Nya, dari sungai kesenangannya. Maka Tuhan ingin umat-Nya tahu bahwa Allah lah sumber hayat, sumber penghidupan kita. Maka datanglah kepada Allah yang akan membela kita. Di dalam Dia ada kekenyangan dan kepuasan dari dahaga kehidupan ini. Di dalam Dia ada keadilan, sehingga apapun yang kita alami, sekalipun penderitaan, akan Tuhan limpahkan keadilannya, sehingga kita akan kepenuhan sukacita. Jikalau masa-masa penderitaan menjadi sebuah kekelaman bagi kita, namun Tuhan pasti akan memperhatikan kita, memperlihatkan terangnya bagi kita, sampai mata kita bercahaya, melihat luar biasa hidup orang-orang yang berlindung pada kasih dan setia Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Kiranya kita dimampukan untuk mengalami kasih dan setia Tuhan, mengalahkan setiap kejahatan, dan tetap bertahan dalam naungan perlindungan Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu yang menerangi hati dan pikiran kami. Berilah kekuatan kepada kami, sebab kami percaya kepada kasih dan setia-Mu. Biarlah kami hidup mempercayai Engkau, dan hidup mengenal Engkau, berlindung daripada-Mu. Puaskanlah dahaga kami, puaskanlah rasa lapar kami di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami mau berlindung dalam naungan-Mu. Amin.